Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Nurizki Ashari dengan NPM 2107 1010 273. Nama saya Ainun Putri Anugrah dengan NPM 210 710 10 266. Saya Dinda Kania dengan NPM 2710 10059. Nama saya Clarissa Ayang Jelita dengan NPM 210710101119. Saya Aditya Raffi Ardiano, NPM 2107 1010107. Sejarah negara. Sebenarnya untuk berdirinya sebuah negara belum pernah ada kepastian akan kapan ataupun bagaimana hal tersebut terjadi. Namun ada beberapa teori yang bisa menjelaskan bagaimana negara bisa terbentuk. Yang pertama adalah teori ketuhanan. Dasar pemikiran teori ini adalah suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada dan terjadi di alam semesta ini semuanya adalah kehendak Tuhan. Demikian pula negara bisa terbentuk ataupun terjadi, itu merupakan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah teori kontrak sosial atau perjanjian. Menurut teori ini, kehidupan manusia dipisahkan dalam dua zaman, yakni zaman sebelum ada negara serta zaman sesudahnya. Di sini, individu hidup tanpa organisasi, pimpinan, hukum, dan tanpa negara, serta tanpa pemerintahan, yang akhirnya mereka menjamin kehidupan mereka untuk membuat negara melalui suatu perjanjian. Yang ketiga adalah teori kekuatan. Teori ini berpendapat bahwa negara timbul karena orang-orang kuat menaklukkan orang-orang lemah. Dan untuk dapat menguasai orang-orang lemah, maka mereka mendirikan organisasi, dan organisasi tersebut pun dapat berkembang menjadi sebuah negara. Bentuk negara adalah batas peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis mengenai suatu negara. Peninjauan sosiologis dapat dilihat secara menyeluruh tanpa melihat dalam dan isinya, sedangkan peninjauan secara yuridis kita hanya dapat melihat dari dalam dan strukturnya saja. Secara umum atau secara general, bentuk negara yang paling banyak digunakan adalah bentuk negara kesatuan atau unitarianisme dan bentuk negara serikat atau federasi. Di dalam negara dengan bentuk kesatuan atau unitarianisme, pemerintah menjadi kedaulatan tinggi dari suatu negara, yang mana sudah semestinya pemerintahan harus tunduk kepada pemerintah pusat. Jika tidak tunduk kepada pemerintah pusat, maka akan terjadinya suatu tumpang tindih dalam pelaksanaan suatu negara. Sedangkan, bentuk negara federasi atau serikat dibangun oleh berbagai negara dan sejumlah wilayah yang memiliki independen, yang mana sejak awal sudah memiliki kedaulatan pada wilayah masing-masing suatu negara, kemudian barulah membentuk suatu negara dengan bentuk federasi. Negara federasi ditandai dengan adanya suatu otonomi konstitusional, yaitu dengan organ legislatif dari masing-masing pihak negara, sehingga perubahan yang terjadi dapat dilakukan melalui undang-undang yang berlaku dari negara tersebut. Aturan negara. Apabila berbicara mengenai aturan hukum di dunia, ada beberapa aturan atau paham hukum yang digunakan. Namun, hanya ada dua yang paling banyak digunakan oleh mayoritas negara-negara di dunia, yaitu civil law dan common law. Civil law merupakan sistem hukum yang menggunakan kitab undang-undang atau undang-undang sebagai sumber hukum utama. Sistem hukum ini merupakan yang banyak digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Civil law berasal dari hukum Romawi Jerman dan diterapkan di benua Eropa, Amerika Tengah, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya. Sedangkan, untuk common law sendiri adalah suatu sistem hukum yang berasal atau lahir dari Inggris dan kemudian berkembang dan diterapkan terhadap negara-negara yang telah dijajah oleh Inggris. Sistem hukum common law sendiri mendasarkan atau berlandaskan pada putusan-putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya, atau yang biasa kita sebut sebagai jurisprudensi. Atribut nasional atau atribut negara merupakan suatu hal yang mengandung kekuatan suatu negara berdaulat yang bergantung pada karakteristik tiap negara yang berdampak cukup besar. Menurut Valerie M. Hudson, atribut nasional atau atribut negara meliputi ukuran sumber daya alam, geografi, demografi, kapabilitas militer, kapabilitas ekonomi, dan sistem politiknya. Dan tidak hanya itu, karakteristik menjadi hal yang sangat penting juga. Setiap negara berdaulat pasti memiliki ciri khas sendiri, memiliki karakter sendiri yang menjadi pembeda dengan negara lain, seperti lambang negara, bendera, sampai lagu kebangsaan. Indonesia sendiri memiliki lambang negara, yaitu Garuda. Cara perolehan wilayah suatu negara menurut hukum internasional memiliki dua aspek, positif dan negatif. Aspek positif wilayah negara adalah adanya kewenangan atau kekuasaan tertinggi negara di wilayah tersebut. Berbeda dengan sisi positif, sisi negatif memiliki makna, yaitu negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak negara lain di wilayahnya. Ada beberapa prinsip dan cara memperoleh wilayah negara. Yang pertama, prinsip efektivitas. Asas efektivitas ini berarti bahwa kepemilikan suatu daerah ditentukan oleh berlakunya hukum nasional yang berlaku di daerah tersebut. Yang kedua, prinsip posidetis. Asas posidetis berarti batas-batas suatu negara baru akan mengikuti batas wilayah negara didudukinya.
Ada beberapa cara dalam prinsip Uti-Posidetis sendiri. Yang pertama, pendudukan atau occupation adalah pendudukan atas terra nullius, yaitu suatu wilayah yang sebelumnya bukan milik negara manapun pada saat pendudukan itu terjadi. Yang kedua, penaklukan atau aneksasi. Penaklukan atau aneksasi adalah pemilikan suatu wilayah berdasar pada kekerasan atau penaklukan. Yang ketiga, agresi atau pertambahan adalah cara memperoleh wilayah baru melalui proses alami atau geografis. Keempat, preskripsi, artinya bahwa ia memiliki wilayah negara yang telah lama duduk di negara tersebut, namun dengan pengetahuan pemilik wilayah tersebut. Yang kelima, cessi atau cession adalah peralihan suatu wilayah secara damai dari satu negara ke negara lain. Doktrin tindakan negara memiliki arti sebagai prinsip yang terkandung pada hukum Inggris dan Amerika yang menyatakan bahwa tiap negara merdeka wajib menghargai kemerdekaan dan kedaulatan negara lain. Awal mula doktrin ini sendiri muncul di Inggris pada tahun 1674 yang pada akhir abad ke-18 tumbuh dalam jurisprudensi Amerika Serikat, dan pada abad ke-19 doktrin tersebut hadir menjadi panduan untuk peradilan Amerika. Saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban negara sebagai subjek utama dalam hukum internasional. Komisi Hukum Internasional PBB pada tahun 1949 merancang deklarasi terkait pengaturan hak dan kewajiban negara-negara dari hasil Konvensi Montevideo pada tahun 1993. Deklarasi tentang pengaturan hak dan kewajiban negara tersebut menyebutkan bahwa hak negara meliputi hak untuk merdeka, hak melaksanakan yuridis terhadap wilayah, orang, dan benda yang berada dalam jangkauannya, hak mendapat kedudukan yang sama dengan negara-negara lain di mata hukum, hak untuk melakukan pertahanan secara kolektif maupun sendiri. Dan kewajiban negara meliputi tidak mengintervensi negara lain, tidak membahayakan perdamaian dunia, tidak mengancam keamanan internasional, wajib mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain. Suksesi suatu negara adalah suatu keadaan yang di dalamnya terjadi perubahan penyerahan kedaulatan negara dengan semacam perubahan negara yang membawa akibat hukum. Dalam praktiknya sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu suksesi universal dan suksesi parsial. Suksesi universal yaitu negara secara keseluruhan dicaplok oleh negara lain, atau suatu negara menjadi beberapa bagian dan kemudian menjadi negara sendiri atau masuk ke negara lain. Sedangkan suksesi parsial yaitu sebagian wilayah negara melepaskan diri dan berdiri menjadi negara sendiri. Sebelum tahun 1978, kita sering mendengar tentang masalah pematokan suatu negara, dan juga negara baru masih sering dibebani dengan berbagai macam kewajiban dan ikatan yang merugikan pertumbuhan negara tersebut. Sehingga pada tahun 1978 diadakanlah Konvensi Wina yang mengatur tentang masalah yang sering muncul akibat suksesi negara, yaitu masalah tentang perjanjian internasional yang dibentuk oleh negara baru yang akan diganti. Konvensi Wina mengartikan perjanjian internasional atau istilahnya Treaty Internationality sebagai suatu persetujuan internasional yang dibentuk antar negara dalam bentuk tulisan dan diatur dalam hukum internasional. Sedangkan sebuah penggantian satu negara oleh negara lain dalam tanggung jawab terhadap wilayah demi hubungan internasional merupakan pengertian dari succession of state. Jadi berdasarkan pengertian di atas, suksesi negara tidak harus peristiwa bubarnya sebuah negara dan munculnya negara baru menggantikan negara yang telah bubar. Menurut Konvensi Wina 1978, warisan tidak mengubah perbatasan atau peraturan. Pemerintah baru tetap terikat hak dan kewajiban pemerintahan lama.